Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Mari kita mulai. Puji-pujian subuh mengumandang di langit saat Yudis mengendarai motor Suprafit memasuki jalan desa. Ia sangat lelah dan mengantuk, bahkan mungkin akan tertidur di kantor Jember sampai pagi jika satpam kantor tidak membangunkannya. Mendekati pekarangan, Yudis mematikan motornya. Ia menuntun motornya ke dekat teras dan memarkirkannya di sana. Ia melepaskan jaket dan helm, lalu mematung sejenak. "Apa ada hewan mati?" ujarnya ketika mencium bau busuk dari samping rumah. Ia melongok ke sumber bau. Hanya ada tanaman-tanaman hias bergoyang karena angin di dekat jendela kamarnya. Selain itu gelap. Yudis mengangkat bahu. Ia bergegas masuk rumah. Naya sempat mengirimkan SMS yang memintanya untuk segera pulang. Tapi dia malah baru tiba subuh. Mudah-mudahan Naya tidak ngambek. Yudis pelan ke arah kamar, lalu membuka pintu. Seketika ia mengumpat kaget. Naya terduduk di lantai, bersandar pada tembok dekat pintu. Tangannya mendekap Amar yang sedang tidur. Ia menatap lurus ke arah jendela. Dengan mata sembab, kantong matanya terlihat menghitam. "Kamu ngapain duduk di sini?" Yudis berjongkok membelai kepala Naya. Ia menoleh ke arah jendela, mencoba mencari tahu apa yang dilihat Naya. "Kamu dari mana aja?" ujar Naya datar, namun suaranya terdengar bergetar. "Maaf." Yudis mencoba mencari alasan tepat kenapa ia bisa pulang begitu lambat. "Tadi itu di kantor. Tadi aku lihat ibu." Alis Yudis bertaut kebingungan. "Maksudnya kamu mimpiin ibu?" "Enggak, tadi ibu datang di situ." Naya menunjuk ke arah jendela. "Kamu ini ngomong apa, Nay? Ibu kan udah enggak ada." "Tapi aku lihat sendiri." Naya meleleh. Satu tangannya mengusap air di pipi. "Ibu tuh di situ, minta dibukain jendela, katanya ingin main sama Amar." Yudis menatap istrinya lekat. Sebuah cerita yang sulit dipercaya. Apa mungkin dia bermimpi buruk? "Ibu jadi..." Naya tidak melanjutkan kalimatnya. "Ibu kenapa?" Naya memandang wajah Yudis. Ia merasa sangat tidak enak untuk mengucap satu kata itu. Terlebih ini ibunya sendiri. Ibu jadi pocong." Kepulan asap rokok membumbung di sela-sela dedaunan pohon di kebun. Beberapa orang pekerja nampak duduk rehat sebelum memulai hari mereka. Gelas kopi dan rebusan singkong menemani pagi sebagai pengganjal perut. "Iya, jadi kapan hari itu mereka lihat?" ujar seorang pekerja berbadan kecil. "Waktu ronda malam-malam, mereka lihat di rumah Belanda itu." "Singgena cangkemmu. Kalau yang cerita Ipung atau Nasrul, aku yang paling gak percaya." Timpal pekerja lain. "Nah, ini Mas Irham juga ikut lihat. Mosok Ustadz mau bohong?" "Iya, Pak Taufik sampai gak berani keluar sehabis maghrib sekarang." Pekerja berbadan kecil itu nampak sedikit ngeri. "Kalau aku jadi Pak Taufik, lihat sendiri pas malam-malam, wes semaput aku paling." Sejenak mereka berdiri. Ketiga orang itu merasa merinding dengan desas-desus yang mulai menyebar di desa. Ketiganya hanya menatap lurus ke rerumputan sambil sesekali menghisap rokok di tangan. "Nggak nyangka ya, padahal orangnya baik loh," ujar salah satu orang.
Ya siapa yang tahu hati orang? Bisa saja kelihatannya baik, tapi ternyata punya kejelekan di belakang. Aku yang gak percaya kalau Bu Retno jadi pocong. Apa katamu? Seru Roso dari belakang. Ia baru saja tiba setelah memarkirkan mobil di tepi kebun. Tangannya menggenggam sabit besar. Wajahnya nampak tajam menatap mereka. Mas Roso? Ketiganya nampak gelagapan. Kamu bilang Bu Retno jadi apa? Roso menunjuk si pekerja dengan sabitnya. Para pekerja nampak salah tingkah. Biar bagaimanapun, Bu Retno adalah pemilik kebun tempat mereka bekerja. Roso sebagai tangan kanan Bu Retno juga sedari kecil diasuh seperti keluarga sendiri. Pasti Roso tidak terima mendengar ucapan mereka. Mas Roso, mohon maaf. Ini kita dengar dari orang-orang ronda soal Bu Retno. Naya duduk tak bersemangat di meja makan sedari pagi. Ia banyak melamun. Ia belum menyentuh sama sekali teh panas dan ayam goreng yang dimasak oleh Yudis untuk sarapan. Enggak makan. Yudis keluar dari kamar. Ia tengah memakai kemeja, hendak meneruskan pekerjaannya kemarin yang belum selesai. Kamu mau berangkat sekarang? Naya nampak sangat keberatan ditinggal. Setelah kejadian kemarin, tentu saja ia tak mau sendirian. Iya, kalau aku kerjain siang, sore nanti aku udah balik lah. Jadi malamnya bisa istirahat di rumah. Besok pagi-pagi kan kita balik ke Surabaya. Naya mengangguk setuju, walaupun harus ditinggal, setidaknya bukan di malam hari. Naya menarik piring di hadapannya dan mulai menyendok makanannya. Gitu dong, jangan lemes. Yudis mencium belakang kepala Naya. Ia sedikit khawatir dengan Naya setelah mengaku melihat ibu. Amar bangun. Tadi habis Mimi udah ngantuk gitu, pas aku ganti baju sih udah tidur. Yudis merapikan bajunya lalu mengecek jam di pergelangan tangan. Ia siap untuk berangkat. Terdengar suara mesin mobil memasuki pekarangan. Suroso tak seperti biasanya. Suroso sudah kembali ke rumah menjelang siang begini. Biasanya ia pulang dari kebun ketika matahari hampir tenggelam. Yudis berjalan ke teras, memicing silau, mengamati Roso yang bergegas ke arahnya. Tumben siang-siang balik, istirahat. Aku ada kabar ndak enak. Yudis menatap bingung. Soal ibu, orang-orang ronda kemarin bilang kalau ibu... Tiba-tiba Naya berteriak histeris dari dalam rumah. Roso dan Yudis yang mendengar teriakan Naya langsung berlari ke dalam. Naya tidak ada di ruang makan. Teh dan makanannya masih tersisa. Di kamar, Yudis menduga. Lalu mereka berdua langsung menuju kamar. Kenapa Mbak Nay? Roso tiba lebih dulu di pintu kamar. Apa-apaan? Yudis melongo ke dalam, lalu seluruh badannya serasa lemas seketika. Amar? Naya duduk di tepi ranjang. Ia menatap kedua laki-laki yang berdiri di pintu kamar dengan mata basah. Tangannya mengusap ranjang yang kosong. Kosong, tak ada apapun di tempat yang seharusnya Amar berbaring tadi. Hanya tersisa sebuah kain bedong yang tercapik. Kain bedong yang seakan dicapik oleh jari-jari yang panjang, kurus dan runcing. Kenapa? Kerjaan kamu belum selesai. Hari ini kita sudah ada banyak yang harus diinput lagi. Baik, saya mohon maaf Pak. Yudis mengangguk dengan ponsel di telinganya. Ia sedang mengendarai motor berboncengan dengan Roso menyusuri jalan desa. Nanti akan saya usahakan secepatnya. Nanti, kita ini sedang dikejar waktu. Kamu harus secepatnya kerjakan itu. Mohon maaf Pak, saat ini saya sedang ada urusan yang... Urusan apa? Itu kerjaan makin numpuk. Yudis terdiam menatap bebatuan di jalan. Tak mungkin ia menjawab jujur bahwa bayinya hilang secara misterius di kamar.
Saya tunggu sampai nanti sebelum waktu closing. Yudis hanya mengiyakan sebelum menutup panggilan. Ia tidak peduli lagi. Saat ini ada yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Ada satu tempat yang sedang ditujunya. Itu rumahnya, Mas, ujar Roso ketika akhirnya mereka mendekati rumah Mas Irham. Yudis melompat turun ketika motor belum berhenti sepenuhnya. Ia segera mengetuk pintu rumah Mas Irham yang tidak berpagar. Mas Irham, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Irham membuka pintu. Ia menatap Yudis dan Roso yang datang berdua. Loh, Mas Yudis, ada apa, Mas? Anu Mas, itu... Yudis sedikit terbata. Ia sedang tak bisa berpikir jernih. Anaknya Mas Yudis disembunyikan demit, Mas. Roso menyusul dari belakang setelah memarkirkan motornya di tepi jalan desa. Astagfirullahaladzim, disembunyikan makhluk halus. Baik, ayo kita segera ke rumahnya sampean. Mas Irham bergegas mendorong motornya keluar rumah. Yudis dan Roso juga Mas Irham tengah menyalakan motor tepat ketika Nasrul dan Ipung kembali dari kebun. Loh, mas-mas bertiga ini mau kemana? Kok bisa tiba-tiba hilang gitu, Thomas? Tanya Ipung sambil mengendarai motor. Nasrul duduk membonceng di belakang. 3 motor bebek melaju kencang membelah jalanan tanah. Mereka hendak menuju rumah Bu Retno yang berada di ujung desa. Iya, coba sampean tanya dulu sama istrinya, sambung Nasrul. Barangkali lupa naruh di mana. Matamu itu, ini bukan korek atau rokok yang kalau hilang gara-gara kelupaan naruh. Ini bayi yang hilang, serga Ipung gusar. Ketika motor itu memasuki area pekarangan, lalu berhenti di bawah teduhnya pohon rambutan. Terlihat Naya sedang mondar-mandir di teras sambil mendekap kain bedong amar. Wajahnya nampak sangat khawatir. Mas Irham, anakku. Naya menyodorkan kain bedong yang sedari tadi dibawanya. Anakku di mana? Mas Irham nampak terkejut melihat bekas cabikan jari di kain itu. Rasanya sulit dipercaya. Ia memang sering mendengar cerita tentang bayi yang dipindah atau disembunyikan, tapi baru kali ini ia melihat sendiri. Ayo kita coba cari di dalam rumah. Mas Irham menoleh ke arah Yudis dan yang lain. Ia membagi semua orang menjadi 3 kelompok. Yudis dan Naya, Nasrul dan Ipung, lalu Roso dengan dia sendiri. Mereka akan mencari di bagian-bagian rumah yang berbeda. Jangan lupa baca bismillah. Mas Irham memberi saran, lalu mereka berpencar ke seluruh rumah. Roso dan Mas Irham mencari di lantai 2. Yudis dan Naya mencari di samping dan belakang rumah. Nasrul dan Ipung mencari depan dan ruang utama. Bayi kok bisa kesingsal, itu gimana ceritanya ya? Ujar Nasrul lirih sambil membukai setiap sudut dan tutup di tempat itu. Ipung tak menjawab. Ocehan Nasrul memang kadang lebih bijak untuk tidak ditanggapi. Ipung memilih untuk sibuk mencari sebisanya. Nasrul menuju ruang sebelah. Ia sempat mengecek di balik pintu, lalu melihat ke arah meja. Di atasnya ada sesuatu yang ditutupi kain lebar. Mata Nasrul memicing penuh keingintahuan. Entah kenapa ada dorongan untuk melihat ada apa di baliknya. Nasrul mendekat dan menyingkap sedikit kain penutup itu. Matanya membesar dengan nafas sedikit tercekat. Ia menelan ludah, tangannya terjulur ke depan, lalu meraih sepotong ayam goreng. Dancuk, sempet-sempetnya. Ipung menggeplak kepala Nasrul, sebal. Ya, aku dari pagi belum makan, Pung. Ujarnya memelas. Ia kembali mencari dengan potongan ayam di mulut. 1 jam lebih mencari, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Wajah-wajah mereka nampak begitu kelelahan. Begitupun yang mereka cari belum juga ditemukan. Amar, Naya sesegukan.
Yudis mendekap dan menepuk pundaknya agar lebih tenang. Apa sudah semua tempat dicari? Mas Irham mencoba menggali informasi. Ia masih memandang berkeliling ruangan utama. Siapa tahu ada yang terlewat. Kalau di sana, Mas Irham menunjuk ke sebuah pintu. Kamar Bu Retno. Sejak ibu nggak ada, ruangan ini selalu aku kunci, Mas. Yudis menggeleng. Ia merasa sedikit pesimis dengan saran Mas Irham. Namun Mas Irham tetap berjalan mendekat ke kamar itu. Tak ada salahnya dicoba. Ia memutar kunci yang menancap di pintu. Bismillah. Wangi pandan pekat seketika memenuhi hidung Naya. Ketika pintu terbuka lebar sepenuhnya, yang laki-laki membuatnya merinding. Namun entah kenapa, sepertinya yang lain tak bisa menciumnya. Naya memutuskan untuk diam saja. Pandangan Mas Irham menyapu seluruh ruangan. Lemari kayu antik, meja rias, beberapa baju yang tergantung, dan sebuah ranjang besar. Lalu Mas Irham menoleh kepada yang lain, mengajak semua mencari. Ayo kita. Lalu tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Amar! Naya menghambur masuk kamar. Dari mana itu? Roso menoleh ke kiri dan kanan, mencari arah suara. Nasrul dan Ipung ikut mencari. Di bawah, Yudis langsung berlari mendekati ranjang dan melongok ke bawah, diikuti oleh yang lain. Amar tergeletak di bawah ranjang. Tangan dan kakinya bergerak-gerak. Yudis merayap ke dalam, meraih Amar dengan perlahan. Amar mengeliat dalam gendongannya. Semua orang berseru lega melihat Amar sudah ketemu. Yudis memeriksa Amar untuk memastikan bahwa anaknya baik-baik saja. Dengan tak sabar, Naya meraih Amar dari gendongan Yudis. Yudis menatap Naya yang tak henti menciumi bayinya, lalu beralih ke ranjang ibunya yang kini telah kosong. Ia menahan nafas, dengan dadanya terasa sedikit sesak. Yudis hanya bisa membatin. Apa benar ibu jadi setan? Yudis menghabiskan sore dengan merenung di teras. Berbatang putung rokok di asbak menemaninya, menghabiskan waktu dengan pikirannya yang sangat kalut. Rasanya masih tak bisa percaya dengan kejadian yang baru saja ia alami. Juga dengan penuturan istri dan lainnya, bahwa ibunya menjadi pocong. Kok lesu, Mas? Roso muncul dari arah rumahnya di belakang. Aku mikirin ibu, Ros. Yudis menghembuskan asap putih panjang. Ia memandang Roso, orang yang paling dekat dengannya dan keluarganya sejak mereka kecil. Apa dosa ibu sebenarnya? Kok bisa ibu jadi seperti ini? Shh, ndak boleh mikir gitu, Mas. Sampean kan paling tahu ibu kayak gimana orangnya. Dan aku yang selama ini bareng ibu berani bersumpah bahwa Bu Retno orangnya gak pernah jahatin orang lain. Tapi orang-orang ronda lihat loh. Bahkan Naya juga diganggu. Ini malah barusan cucunya sendiri disembunyikan. Rosa tak menjawab, ia menatap Yudis tajam. Beberapa lama keduanya duduk dalam diam. Hanya angin sore dan suara anak-anak bermain bola di kejauhan yang memecah sepi. Makanya Mas, kita terus kirim doa buat Bu Retno. Nanti malam kan pengajian keempat buat ibu. Doakan yang baik, siapa tahu ibu bisa tenang. Yudis mengangguk, ia menghisap rokoknya dalam. Ia bersyukur bahwa ia masih memiliki orang sebaik Roso. Sahabat masa kecil yang sudah seperti saudaranya sendiri. Yudis di pojok dengan ponsel menempel di telinganya. Ia tengah menerima panggilan dari atasannya yang marah besar mengenai kinerja Yudis. Rekan-rekannya semuanya harus mengambil ekstra jam karena untuk membackup pekerjaan Yudis. Yudis hanya bisa meminta maaf berkali-kali. Sementara beberapa orang di dalam rumah tengah melakukan acara kirim doa. Pengajian di hari keempat juga berjalan lancar. Namun karena berita mengenai penampakan Bu Retno yang beredar, hanya sedikit orang yang mau hadir.
Mereka lebih memilih berada di rumahnya masing-masing. Setelah petang, desa itu serasa desa mati. Jalan begitu lenggang dan rumah-rumah sudah menutup pintu. Jam 9 malam, Yudis melakukan packing semua barang-barang. Sementara Naya berbaring di ranjang sambil menidurkan Amar. Besok pagi mereka akan kembali ke Surabaya. Pergi dari semua ini. Yudis telah menyelesaikan packing semua barangnya. Ketika awan hitam mulai menggelayut, bintang-bintang dan bulan yang tadinya terlihat beterbangan, kini telah tersembunyi di balik awan. Yudis berjalan ke teras dengan sebatang rokok diselip di bibir. Ia memandang sekitar, menyapu semua hal di sini yang seharusnya menjadi nostalgia indah masa kecilnya. Tapi justru kini menjadi mimpi buruk, sangat-sangat buruk baginya. Nggak istirahat, Mas. Naya keluar dengan secangkir kopi panas di tangan. Ia baru saja merebus air panas untuk termos Amar, sekalian membuat kopi untuk suaminya. Besok pagi kita balik ke Surabaya loh. Taruh aja di situ. Naya tersenyum. Ia meletakkan cangkir kopi di atas meja. Malam itu hujan deras, cahaya kilat yang menyambar. Tiba-tiba semua lampu di rumah padam. Kegelapan menyelimuti seluruh tempat itu. Aduh, mati listrik ya? Seru Naya setengah panik. Yudis menoleh ke arah rumah Roso. Listriknya menyala. Enggak, cuma rumah ini doang. Yudis bergegas menuju motor Supravit di teras. Kuncinya masih menancap. Ia membuka jok dan mengambil mantel. Aku mau cek sekring dulu, Nay. Yudis menutupi dirinya dengan mantel dan berjalan menuju tempat sekring yang berada di samping rumah. Yudis mengumpat pelan. Beberapa kali ia mencoba menaikkan tuas sekring, tapi listrik tak mau menyala. Mungkin ada konsleting atau kabel yang terkelupas. Ia akan mengeceknya besok pagi, tidak saat ini, di malam hari dengan hujan berangin seperti ini. Sambil menutup kepala, ia setengah berlari menembus derasnya air menuju rumah. Begitu sampai di teras, Yudis melepas mantelnya dan meletakkannya begitu saja di meja. Nay, Yudis memanggil istrinya. Ia menyorotkan senter ke sekeliling. Naya, tak ada jawaban. Yudis berjalan perlahan. Ia berjalan pelan agar tak terpeleset oleh tetesan air dari celananya. Ruangan itu gelap total. Kenapa istrinya? Suara tangis memecah membuat Yudis tersentak. Itu suara tangis Amar. Dengan bergegas Yudis melewati ruang tamu menuju kamar. Begitu berbelok dari ruang tamu, senternya menyorot sesosok perempuan berambut panjang yang berdiri tak jauh darinya. Ah, bikin kaget aja. Naya tengah berdiri di depan pintu kamar. Ia nampak mematung menatap ke arah dalam. Suara tangis Amar masih saja terdengar. Kamu kenapa? Hai, Amar nangis tuh. Naya menoleh ke arah Yudis. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Amar menangis makin kencang. Apa sih? Tanya Yudis setengah sebal. Ia mempercepat langkahnya menuju kamar. Begitu sampai di pintu, sorot senternya menerangi ruangan itu. Yudis membelalakan matanya. Nafasnya tercekat. Dilihatnya, Amar tengah menangis di tengah ranjang. Kakinya menendang-nendang boneka monyetnya. Di sudut ranjang berdiri sesosok makhluk yang seluruh tubuhnya terbungkus kain. Kain berwarna putih yang nampak kotor oleh tanah lumpur. Kain di bagian wajahnya sedikit terbuka, dengan rambut putih panjang yang sedikit menjuntai. Nampak kapas kecil masih menempel di lubang hidungnya. Makhluk itu berdiri dengan kepala yang bergoyang pelan. Ikatan di kepalanya berayun seirama dengan gerakannya. Ia bernyanyi parau untuk Amar yang setengah menangis. Senter di tangan Yudis terjatuh ke lantai. Ia menatap lekat sosok berkain putih itu.
Bibirnya bergetar, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tak ingin percaya, sebab sosok itu sangat dikenalnya. "Ibu!" Sosok Bu Retno menoleh ke arah Yudis. Ia menyeringai lebar dengan gigi hitam berlendir. Lalu jendela di belakang Bu Retno menjeblak terbuka lebar. Sosok itu melompat setengah melayang, melesat keluar dari jendela, meninggalkan bau bangkai yang busuk memenuhi kamar. Suara cekikikan terdengar selama beberapa saat. Naya bergegas menuju ranjang dan memeluk Amar yang menangis. Ia beristighfar berkali-kali sambil menggendong bayinya. Yudis hanya bisa berdiri terpaku, bukan karena rasa takut, tapi karena rasa sedih yang teramat. Apa salah ibu, Tuhan? Kenapa ibu jadi seperti itu? "Roso, aku minta tolong malam ini kita nginep di sini," seloro Yudis ketika Roso baru membuka pintu. "Kenapa ini malam-malam?" Roso nampak sangat kaget saat melihat Naya, Amar, dan Yudis berada di depan pintu rumahnya. Ia melihat ke arah rumah utama. "Loh, di sana mati listrik." "Ibu Ros, aku lihat ibu. Aku lihat dengan mataku sendiri." Roso menoleh ke arah Naya. Nampak jelas rasa ketakutan di wajahnya. "Oke." Roso mempersilahkan semua masuk ke ruang utama. Ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum untuk Yudis dan Naya. Yudis menghempaskan dirinya di sandaran kursi ruang tamu. Ia nampak sangat lelah. Kejadian hari ini terlalu berat untuk ditelan. Masalah pekerjaan, bayinya hilang, dan baru saja ia dihantui oleh ibunya sendiri. Naya hanya diam, memeluk Amar yang mulai tenang dalam gendongannya. Roso meletakkan termos berisi air dan gelas di meja. Kemudian ia kembali ke arah dalam. "Mau kemana?" "Kamarnya aku beresin dulu dikit biar rapi," ujar Roso singkat, menunjuk Naya dan Amar. "Biar si kecil sama ibunya tidurnya enak." "Nggak usah mas, aku sama Mas Yudis tidur di sini aja." Naya menolak dengan halus. Sudah cukup merepotkan ia menginap di rumah orang. Terlebih membuat si pemilik rumah membersihkan kamar. "Nggak apa-apa mbak, cuma beresin dikit. Kasihan lu Amar, tidur di ruang tamu." Beberapa lama kemudian Naya berjalan masuk ke dalam kamar. Ia membaringkan Amar di ranjang Roso. Naya berdiam beberapa lama untuk menenangkan diri. Ia mengamati keadaan sekitarnya. Kamar Roso tergolong rapi dan bersih untuk ukuran seorang laki-laki yang hidup sendiri. Tak terlalu banyak barang di dalam, hanya beberapa baju dan jaket yang menggantung di balik pintu. Naya melihat sebuah figura foto kecil di meja. Ia sangat mengenali foto itu. Foto bertiga, Roso, Yudis, dan dirinya yang tengah tertawa lepas saat sesi foto bebas di acara pernikahannya. Ia juga melihat beberapa foto Roso dan Yudis saat masih kecil hingga SMA, tersimpan rapi di bawah kaca meja. Naya tersenyum. Beruntungnya Yudis memiliki seorang seperti Roso, sahabat sejak kecil yang sudah lebih seperti saudara. Malam ini sepertinya Naya bisa tidur dengan tenang. Kokok ayam terdengar bersautan di luar rumah. Langit masih berwarna ungu gelap. Matahari belum terlihat terbit. Hawa yang terasa dingin membuat Roso dan Yudis tertidur nyenyak di sofa ruang tamu, bergelung dalam sarung. Yudis bergumam tak jelas. Ia bergelung makin dalam ketika seseorang menggoyangkan badannya. "Mas." "Apa, Nay?" Yudis menjawab dengan malas. Semalam ia tak banyak beristirahat karena berjaga bersama Roso. Amar panas tinggi." Yudis memaksakan diri membuka mata. Ia berjalan sambil menguap lebar. Tangannya menggaruk kepala, matanya terasa berat. Yudis berjalan setengah sadar menuju kamar dengan Naya berada di depannya. "Coba." Naya menarik tangan Yudis dan menyentuhnya ke dahi Amar.
panas sekali. Yudis seakan tersadar sepenuhnya. Ia duduk di tepi ranjang, menyentuh beberapa bagian lain tubuh Amar. Panas. Ayo kita bawa Amar ke puskesmas, Mas. Yudis memandangi anaknya yang diam tak bergerak. Ia kembali menyentuh badan Amar, hanya untuk memastikan. Tanpa sengaja, ia menyingkap sedikit baju Amar. Yudis melihat sesuatu. Ia membuka baju Amar. Naya, ini puskesmas nggak bisa nanganin. Kita juga nggak bisa balik ke Surabaya hari ini, ucap Yudis datar. Mas Irham mengusap wajahnya, bingung, heran, dan sedikit merinding dengan apa yang dilihatnya. Amar masih terbaring tak bergerak. Badannya panas, penuh keringat, dan di tubuhnya dari dada hingga kaki terdapat bekas tangan berwarna merah darah. Seperti tangan manusia, tapi dengan jari yang kurus dan sangat panjang, sama seperti tangan yang mencabik kain bedong Amar. Ini, Mas Irham tidak tahu harus berkata apa. Semalam kita lihat ibu, Mas. Ibu ada di dekat Amar, berdiri di dekat anak kita. Yudis memberitahu. Naya hanya bisa diam, menatap bingung kondisi Amar yang tak sadar. Ia duduk di samping ranjang, mengompres dahi anaknya. Mas Irham menarik Yudis menjauh dari Naya. Ia membawa Yudis keluar dari kamar. Ia tak ingin Naya mendengar apa yang akan ia katakan. Rosa berjalan mengikuti mereka. Mungkin Amar dibawa oleh ibunya sampean, bisik Mas Irham. Dibawa gimana? Amar masih di sini. Rosa menunjuk Amar yang berada di dalam kamarnya bersama Naya. Bukan fisiknya, tapi sukmanya. Maksudnya, jiwa anak sampean dibawa ke alam goib, Mas. Mas Irham mencoba menjelaskan lebih detail. Ia kembali menoleh ke arah kamar, seakan tak ingin pembicaraannya didengar. Kalau sudah sampai kayak gini, anak sampean dalam bahaya, Mas. Kalau nggak segera ditolong, bisa ndak balik sukmanya. Dengan kata lain, Yudis tak melanjutkan kalimatnya. Ia sungguh tak ingin mengucapkan satu kata itu. Mas Irham mengangguk pelan. Terus aku harus gimana, Mas? Yudis memelas. Sudah cukup duka saat ini kehilangan ibu. Jangan sampai ia kehilangan Amar juga. Aku coba hubungi dosenku di kampus dulu, Mas. Dosenku paling paham yang urusan begini. Mas Irham berjalan keluar. Ia nampak menekan tombol nomor di ponsel dan menelpon seseorang. Bersamaan dengan itu, ponsel Yudis berbunyi. Sebuah pesan SMS masuk dari rekannya di kantor. Cuk, di mana kamu? Bos ngamuk-ngamuk ini. Kerjaan kehambat banget nih. Yudis mengusap wajahnya kebingungan. Ia tahu ia sudah terlalu lama tidak masuk kantor. Banyak pekerjaan yang terbengkalai. Namun di sini ada yang juga tak bisa ditinggal. Nyawa anaknya dalam bahaya. Yudis menyandarkan kepala ke tiang teras. Ia benar-benar lelah. Ada apa sebenarnya? Kenapa ibunya harus menjadi seperti itu? Kenapa anaknya harus mengalami seperti ini? Rosa mendekat, memijit pundak Yudis. Sing sabar, Mas. Kata dosenku lebih baik diadakan acara ngaji, Mas. Bukannya tiap malam kita sudah ngadain acara ngaji? Rosa masih memijit pundak Yudis. Niatnya beda, Mas. Kita ngaji buat Amar. Ini dosenku ngasih mana-mana saja surat yang bisa dibaca buat nanti malam. Gak bisa sekarang aja, Mas. Yudis beranjak dari tempatnya. Ia tak bisa menunggu karena ini menyangkut nyawa anaknya. Saya harus ngajar, Mas. Tapi kan besok hari Minggu. Jadi saya nanti ajak rekan guru madrasah untuk berdoa juga. Terus saya harus gimana ini sekarang? Sampean sing sabar dulu. Malam jam 21. Suasana di rumah almarhum Bu Retno nampak sedikit lebih ramai daripada biasanya. Mas Irham dan beberapa guru madrasah sudah bersiap di ruang utama. Beberapa warga,
seperti Ipung, Pak Taufik, dan Nasrul juga terlihat berada di ruangan. Naya memakai mukena bersandar di tembok dengan Amar terbaring tak bergerak di pangkuannya. Roso dan Yudis berada di sebelah Naya. Semua orang di rumah itu berkumpul di ruang utama. Baiklah, bapak-bapak, sebelum pembacaan doa dimulai, saya minta semua sudah mensucikan diri. Semua yang ada di ruangan itu mengangguk. Lalu beberapa ucapan bismillah, Mas Irham mengawali acara. Mereka memulainya dengan pembacaan puji-pujian kepada Kanjeng Nabi. Semua orang di situ nampak khusyuk mengikuti panduan dari Mas Irham. Di luar, awan hujan mulai menutupi langit. Rintik-rintik air mulai berjatuhan, membuat suara gemericik di atap. Angin berhembus, sehingga tetesan air membasahi sedikit bagian teras. Suasana menjadi lebih dingin. Semua orang di rumah mulai membaca 3 surat utama perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Mereka membaca surat itu berulang-ulang. Nasrul dan beberapa guru madrasah mendengar sesuatu. Namun mereka masih terus membaca surat itu dengan panduan dari Mas Irham. Di antara suara hujan dan bacaan, suara asing itu terdengar lagi. Seperti ada yang sedang melompat-lompat di lantai 2. Lompatan yang pelan namun berat, sehingga membuat suara keras, padahal tak ada siapapun di sana. Beberapa orang nampak tidak fokus. Beberapa kali mereka menengok ke arah lantai 2 karena penasaran. Naya memejamkan mata karena khawatir. Satu tangannya meremas tangan Yudis di sebelahnya. Pembacaan doa terus berlanjut. Guru-guru madrasah semakin khusyuk dalam membaca. Warga yang hadir nampak sedikit bersyukur karena suara di lantai 2 sudah berhenti. Sesekali mereka menyisip kopi yang tersedia. Hujan turun semakin deras dengan sesekali bertiup angin kencang. Mas Irham masih terus membaca doa bersama guru yang lain. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah dari lantai 2. Beberapa orang yang hadir dibuat kaget karenanya. Lalu muncul suara seperti pintu atau daun jendela yang ditutup buka secara kasar. Yudis, Roso, dan Naya berpandangan. Mungkin lebih baik kita lihat. Yudis berbisik ke arah Roso. Ia hendak beranjak ketika tangan Mas Irham terangkat, membuat isyarat diam di tempat. Mas Irham masih tak berhenti membaca. Yudis mengangguk. Ia kembali duduk bersama yang lain. Mereka semua lanjut membaca seakan tak terjadi apa-apa. Jujur saja Mas Irham sendiri pun juga sebenarnya ada perasaan takut. Beberapa kali ia melirik ke arah lantai 2, teringat dengan pertemuannya dengan sosok itu saat ronda kapan lalu. Suara tangisan lirih terdengar dari lantai 2. Suara tangisan lirih yang melengking, membuat siapapun merinding. Pembacaan doa menjadi serasa sedikit mencekam. Hujan deras menemani mereka dengan angin yang membuat pepohonan berderak. Namun semuanya berusaha sebisanya untuk tidak menggubris suara-suara itu. Lantai 2 nampak gelap karena lampu tak menyala. Dan pandangan ke lantai 2 sebagian tertutup plafon. Namun guru itu bisa melihat sesuatu di ujung tangga. Bagian kaki sosok yang terbungkus kain kafan. Sosok itu tak bergerak, berdiri diam seakan memperhatikan apa yang mereka kerjakan di bawah. Mas Irham, gimana ini? Bisik Pak Taufik dengan panik. Ya Allah, astagfirullah. Warga yang lain memejamkan matanya, mengucap istighfar berkali-kali. Jangan gentar, tetap baca semuanya, jangan berhenti. Salah seorang guru madrasah yang tertua mencoba menguatkan hati orang-orang di ruang utama. Gangguan-gangguan semacam ini memang itu tujuannya, membuat kita tidak khusyuk berdoa. Tetap percaya sama Kanjeng Nabi dan Gusti Allah. Kekuasaan Allah jauh lebih besar daripada makhluknya, apapun itu. Insya Allah kita semua dalam lindungannya. Amin.
Nasrul berteriak keras untuk mengusir kecemasannya sendiri. Allahu Akbar. Amin. Ipung ikut berteriak. Saya tidak takut. Aku umatnya Nabi. Walaupun begitu, semua yang hadir membaca ayat-ayat suci sambil menunduk. Dengan ada perasaan merinding dan ketakutan dalam hati. Naya yang sedari tadi hanya menunduk, lekat menatap Ammar yang masih terkulai di pangkuannya. Ia baru menyadari suhu tubuh Ammar sudah tidak panas lagi. Naya bergegas membuka baju Ammar. Bekas tapak tangan runcing kemerahan itu sudah hilang. Bayi itu kini benar-benar terlihat seperti tertidur pulas. Jam 1:30 malam itu mereka memutuskan untuk mengakhiri pembacaan doa dengan zikir tahlil, takbir dan tahmid. Mas Irham yang merasa lelah setelah memimpin doa berjam-jam mengambil segelas kopi. Ia berjalan ke teras untuk menghirup udara segar, meninggalkan orang-orang di dalam yang masih berzikir. Pohon rambutan besar yang daun-daunnya bergoyang sendiri di bawah hujan. Pohon itu seakan sedang menari. Sekilas Mas Irham melihat sosok bayangan putih yang duduk di antara dahan-dahannya. Mas Irham meneguk kopinya pelan. Menjelang subuh orang-orang yang hadir mulai bergantian meninggalkan lokasi. Ada yang sempat tertidur lalu langsung berangkat ke musola. Ada juga yang langsung pulang ke rumah. Naya dan Ammar sudah berbaring pulas di kamar. Yudis dan Roso masih berjaga di teras dan nampak sedikit mengantuk. Mas Irham juga masih berada di rumah itu. Ia ingin memastikan sesuatu. Matahari mulai menyingsing, membuat langit berpendar cerah kekuningan. Mas Irham berdiri di dekat pohon rambutan. Ia mengelilingi dan mengamati pohon itu dari atas ke bawah. Lalu setelah beberapa lama ia mengitari pohon rambutan besar itu. Ia berjongkok di bawah. Matanya fokus pada sesuatu dengan serius. Ngapain, Mas? Yudis yang sedari tadi mengamati tingkah Mas Irham berjalan mendekat sambil menguap. Ini ada yang aneh ndak menurut sampeyan? Yudis memicingkan matanya yang terasa agak berat. Semalam hujan turun dengan begitu deras, membuat tanah sangat basah, bahkan becek di beberapa tempat. Tapi di area yang ditunjuk Mas Irham tak ada basah sama sekali. Seakan satu tempat kecil itu tidak terkena hujan, bahkan sangat kering. Aku rasa ada sesuatu di sini. Mungkin kita bisa coba gali. Roso, Yudis memanggil dari kejauhan. Ia membuat isyarat menggali dengan tangannya. Bawain cangkul. Roso mengangguk. Tanpa banyak menunggu, Mas Irham mulai menggali titik kering di dekat akar pohon. Yudis dan Roso diam mengamati dengan rasa penasaran. Astagfirullahaladzim. Mas Irham sedikit mundur. Yudis hanya berdiri, mematung melihat benda itu. Ini buat nyantet ya? Roso mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Iya, ini puhul sihir, Mas. Mas Irham nampak tergagap. Di tempat di mana Mas Irham menggali, nampak sebuah benda kecil tergeletak. Sebuah benda kecil berbentuk seperti boneka pocong yang terbuat dari kafan yang nampak kotor oleh tanah dan bekas darah kering. Kelopak bunga kecoklatan juga nampak berserakan. Kita harus apain sama benda ini, Mas? Yudis menoleh ke arah Mas Irham. Apa bisa kita rusak saja? Kita bawa ke tempat dosenku, Mas. Gak bisa sembarangan buang sesuatu atau bongkar barang ginian, percuma. Soalnya bisa balik lagi. Dosenku lebih tahu harus ngapain. Roso mengumpat. Ia menatap tajam ke arah buhul tersebut. Kok ya ada yang tega berbuat gini sama Bu Retno? Apa gara-gara ini ibu jadi seperti itu? Ayo kita ke rumah dosenku di kota, Mas. Beliau pernah nyantri di Jombang. Aku mau balik ambil motor sekalian buat janji sama dosenku. Mas Irham meletakkan cangkul di dekat galian. Terus ini diapain sekarang? Sampean bungkus dulu pakai apa gitu?
jangan lupa baca bismillah pas ngambil. Mas Irham bergegas meninggalkan tempat. Ia tak ingin membuang waktu. Ini urusan yang tak bisa ditunda. Yudis menggenggam benda itu dan berjalan ke teras. Ia nampak sangat marah dan tidak percaya bahwa ada orang yang setega ini berbuat jahat kepada keluarganya. Mas, Naya muncul dari dalam rumah. Ia berlari kecil mendekati Yudis di teras. Wajahnya nampak lelah dan mengantuk dan panik. Iya, Amar masih belum sadar juga. Ia akan pergi ke kota bersama Mas Irham untuk menemui seseorang yang bisa dianggap pintar menangani benda semacam itu. Lama enggak? Naya nampak sangat keberatan untuk ditinggal di rumah. Selain karena Amar masih belum sadar, juga setelah semua kejadian kemarin membuatnya sangat tidak nyaman. Aku takut sendirian di sini. Mudah-mudahan enggak. Aku ngerasanya kalau benda ini enggak diberesin, semuanya enggak bakal selesai. Ya soal ibu, ya soal Amar. Terus kalau ternyata sampai malam, aku gimana? Nanti biar aku temenin, Mbak. Roso menawarkan diri. Ia ikut menunggu di teras bersama Yudis. Nanti kalau udah agak sore, aku jaga di rumah sampai Mas Yudis balik. Yudis tersenyum. Ia mendekap Roso yang sudah banyak membantunya selama ini. Untungnya aku punya orang kayak sampeyan, Ros. Lah, kalau bukan aku siapa lagi yang bantu sampeyan? Roso ikut tersenyum. Yang penting ibu bisa tenang, sama Amar bisa sehat lagi. Aku sudah syukur banget. Ujar Yudis, kemudian ia menoleh ke arah jalan desa. Mas Irham muncul dari ujung menuju pekarangan. Ayo mas, kita harus cepat. Motor yang dikendari Mas Irham meliuk, melaju kencang, menyusuri jalanan beraspal menuju area kota. Hampir 1 jam lebih mereka berkendara. Menjelang siang, kedua orang itu sudah masuk ke kota Jember. Mas, dosennya sampean memangnya bisa nanganin kayak gini? Dosenku itu jebolan pesantren Jombang, Mas. Soal tirakat-tirakat dan amalan sunnah udah sehari-hari. Puasa Senin Kemis gak pernah putus. Pokoknya top. Dia memang punya linui, Mas. Punya kelebihan mengenai hal-hal gaib. Namanya siapa? Pak Raufik. Ujarnya sambil melambatkan kecepatan motor. Mereka tiba di gerbang masuk sebuah perumahan kecil di belakang kampus. Itu rumahnya. Alhamdulillah orangnya ada. Pak Raufik, ini Mas Yudis yang saya ceritakan tadi. Mas Irham menyalami dan mencium tangan Pak Raufik. Di dalam Yudis menceritakan semuanya mengenai kematian ibunya yang tak wajar, mengenai penampakan-penampakan dan gangguan yang dia alami, juga mengenai Amar. Lalu ia menceritakan tentang benda yang ia temukan terpendam di bawah pohon rambutan. Apa gara-gara benda ini ibu saya jadi pocong? Anak saya juga, apakah dibawa oleh ibu saya? Apa bapak bisa bantu sembuhkan anak saya? Pak Raufik memajukan tangannya, tidak sampai menyentuh buhul itu. Ia memejamkan mata beberapa lama. Betul. Sukmanya anakmu sedang ada bersama neneknya. Sebenarnya ada apa dengan ibu saya? Kenapa setega itu menyakiti cucunya sendiri? Tidak, kamu salah paham. Justru sebenarnya Sukma anakmu telah diselamatkan oleh neneknya. Tapi sebelum anak saya keadaannya seperti itu, pada malam harinya arwah ibu mendatangi anak saya, Pak. Ibu saya jadi pocong. Bukan, Mas. Itu adalah setan yang terikat dengan benda ini, yang mewujudkan dirinya menyerupai ibumu. Benda ini buhul sihir, Mas. Pak Raufik memegang boneka pocong itu. Ada satu setan perempuan yang dikirim seseorang dengan benda ini sebagai perantaranya, media pengikat perjanjian antara si pengirim dan setan itu. Setan menyamar jadi ibu saya. Untuk apa? Untuk membuatmu lemah. Maksudnya? Itulah liciknya tipu daya setan terhadap manusia.
Kalau dia datang dalam wujud ibumu, pasti akhirnya membuatmu banyak pikiran kan? Karena saat ia menyerupai ibumu sebagai pocong seperti itu, perasaanmu sebagai anaknya pasti sangat sedih, membuatmu mempertanyakan kenapa ibu begini, begitu, atau bahkan mempertanyakan kehendak Gusti Allah. Tujuannya adalah membuatmu stres, melemahkan mental, membuatmu merasa putus asa dari rahmatnya. Kondisi saat manusia sedang sangat lemah, terutama pikiran, memudahkan mereka melakukan tujuannya. Yudis mengangguk, ia sendiri menyadari bahwa memang banyak pertanyaan-pertanyaan semacam itu terbesit dalam pikirannya. Dan ia mengakui bahwa beberapa hari terakhir ini sangat membuatnya lelah. Lalu kondisi anak saya bagaimana? Bukannya Bapak bilang dia dibawa neneknya? Setan perempuan itu yang menyeret sukma anakmu ke alam sana. Untungnya kalian mengadakan bacaan doa ruqyah kemarin. Berkat pembacaan doa kemarin, setan perempuan itu melemah. Ibumu bisa merebut kembali anakmu dari tangan setan itu. Saat ini dia bersama dengan neneknya. Yudis menoleh ke arah Mas Irham dan mengucap terima kasih. Lalu, apa gangguan-gangguan ini akan berhenti, Pak? Sebab desa kami serasa agak gimana gitu karena masalah ini. Semua permasalahan tentang gangguan itu dan tentang sukma anakmu, Mas Yudis, bisa selesai kalau buhul itu dibereskan. Lalu benda ini harus diapakan? Nanti saat matahari hampir terbenam, kita selesaikan semuanya. Pak Rafiq melihat ke arah jendela, memastikan bahwa matahari sudah hampir terbenam. Sudah saatnya, kalian siap. Yudis dan Mas Irham mengangguk tegang. Pak Rafiq duduk diam, tangannya bergerak seperti tengah berhitung dengan jari. Bibirnya bergerak mengucap zikir tanpa suara. Ini bikin apa? Bisik Yudis pada Mas Irham yang juga nampak tak bisa melepas pandangan dari apa yang dikerjakan Pak Rafiq. Raja, semacam segel atau simbol yang katanya punya energi dari alam. Pak Rafiq meletakkan buhul itu di atas lembaran kain raja tadi dan membungkusnya. Lalu ia menaburkan garam di sekeliling kain raja, membentuk sebuah lingkaran. Pejamkan mata kalian. Yudis menuruti perintah Pak Rafiq. Semuanya menjadi gelap dan ia merasa seperti seorang diri dalam kegelapan itu. Sesosok bayangan putih, seperti yang kapan dulu ia pernah lihat sekilas di atas pohon rambutan. Perempuan itu berambut panjang, kusut hingga menyentuh lantai. Matanya berkilat berwarna kuning, tangannya kurus dan runcing, hampir sepanjang kakinya sendiri. Sosok itu memutar kepalanya, menatap Yudis dengan sebuah seringai mengerikan. Jangan takut Mas Yudis, kalian sudah bersuci. Apa maumu? Makhluk itu tak menjawab. Satu tangannya pelan terangkat, menunjuk Yudis. Ia menggerakkan kepalanya seperti menari sambil tergagah, mengerikan. Aku minta kamu lepaskan orang ini, ujar Pak Rafiq datar. Makhluk itu hanya tertawa. Kamu bisa apa manusia? Sekali lagi, aku minta kamu lepaskan orang ini. Enak saja. Tangan makhluk itu terjulur ke arah leher Pak Rafiq, hendak mencekiknya. Tapi saat tangan runcingnya menyentuh Pak Rafiq, tangannya berasap seperti terbakar. Sebuah desiran terdengar dari mulut makhluk itu. Ia melayang-layang nampak kebingungan. Lalu ia menatap ke arah Yudis dan menukik ke arahnya. Yudis terpelanting ke belakang dan tergeletak di lantai. Seluruh tubuhnya seketika menggigil kedinginan dari ujung kaki. Kepalanya terasa ringan seperti akan melayang. Lawan, jangan biarkan ia menguasaimu. Istighfar Mas. Tancuk. Sumpah serapah keluar dari mulut Yudis tanpa terkendali. Ia menatap Mas Irham dan Pak Rafiq dengan mata memerah.
Kurang ibadah anak ini. Mas Irham memegangi badan Yudis di lantai. Pak Rafiq beranjak dari tempatnya, memegangi kaki Yudis, lalu ia menekan jempol Yudis kuat-kuat sambil mengulangi bacaan surat-surat Quran. Keluar kamu dari anak ini. Kamu tidak akan bisa. Sebentar lagi, orang ini akan. Tiba-tiba saja tubuh Yudis mengeliat saat satu tangan Pak Rafiq menggenggam gulungan kain berisi buhul itu. Pergi kamu, makhluk jahanam. Makhluk di dalam Yudis itu berteriak keras, membuat tubuh Yudis kelojotan hebat. Beberapa lama kemudian, suasana menjadi tenang kembali. Tak terasa lagi berat dan sesak, bau busuk pun perlahan menghilang. Yudis membuka matanya, memandangi dua orang di depannya. Pak Rafiq menyodorkan tangannya, menunjukkan benda yang berada di dalamnya. Apa Pak Rafiq membunuh makhluk tadi, Pak? Mas Irham nampak sedikit lega. Makhluk itu menghilang dari hadapannya. Aku hanya mengusirnya. Aku tidak punya hak untuk membunuh, bahkan yang seperti itu. Sebab ia tetaplah ciptaan Gusti Allah. Tapi apakah semuanya sudah selesai? Dia tidak akan mengganggu kami lagi. Lalu anak saya, buhulnya sudah rusak. Insya Allah dia tidak akan mengganggu kalian lagi. Untuk anakmu, lebih baik kau pulang sekarang. Lihat sendiri keadaannya. Naya keluar dari kamar sambil melipat mukenanya. Ia memandangi jam bandul di dinding, menunjukkan angka 5:30. Naya menghela nafas panjang. Ia baru saja mendapat SMS dari Yudis bahwa mereka baru saja bertolak pulang dari kota. Semoga saja suaminya tiba sebelum terlalu larut. Ia tak mau sendirian di sini di tengah malam, terutama setelah kejadian di hari-hari sebelumnya. Naya keluar dari kamar dan mengintip sebentar ke arah ruang utama. Ia tersenyum melihat Roso yang mau berbaik hati untuk berjaga di ruang tamu. Naya mengambilkan sepiring makanan dan air putih, lalu menatanya di atas nampan. Sejenak Naya mematut diri di depan cermin, merapikan rambut dan dasternya. Mas Roso, ini makan dulu. Ia berjongkok di sebelah meja ruang tamu dan meletakkan nampan di hadapan Roso. Maaf, saya dari kemarin ngerepotin Mas Roso terus. Alah mbak, aku sama Mas Yudis itu sudah kayak saudara sendiri. Mas Roso, buru-buru kah? Atau ada keperluan lain? Gak ada sih, kenapa? Soalnya Mas Irham sama Mas Yudis barusan aja balik dari kota. Terus ada truk terguling gitu, jadi mungkin sampai sini masih lama. Ya, Naya mendapat SMS lagi dari Yudis bahwa mengenai truk terguling di daerah Garahan. Jadi mungkin agak terlambat sampai rumah. Mas Roso jangan pulang dulu ya, aku takut sendirian. Iya santai aja, toh ini masih jam segini juga. Naya tersenyum lebar dan kembali ke dalam. Naya berdiri di pintu kamar. Ia gamang menatap Amar yang berbaring di ranjang tak bergerak. Kamu kok belum bangun, nak? Naya hendak melangkah masuk ketika tiba-tiba sebuah tangan membekap mulutnya kuat. Naya memegangi tangan itu, berusaha meronta, melepaskan diri. Namun sebuah tangan itu justru memiting lehernya. Seseorang menahannya dari belakang dan menariknya mundur. Naya hampir saja tak bisa bernafas. Ia melirik ke arah orang yang membekapnya. Suroso, mending kamu jangan teriak. Roso menarik Naya masuk ke dalam lorong yang tertutup dari ruang tamu. Naya memberontak. Ia berpegangan pada ujung tembok. Namun Roso membantingnya kuat ke lantai. Kepala Naya terbentur ke lantai. Naya bergelung di lantai dengan kepala yang serasa hampir pecah. Ia mengerang kesakitan. Pandangan matanya kabur dan berkunang-kunang. Merasa ada kesempatan, Roso segera menduduki tubuh Naya. Ia menatap Naya seperti orang kelaparan. Satu tangan Roso menekan mulut Naya, membuat kepalanya terhimpit lantai. Satu tangannya lagi mencengkram kerah dasternya.
Naya membelalakan mata, menyadari apa yang akan dilakukan Roso. Naya memukuli tangan Roso, berusaha menepis tangan itu dari kerah bajunya. Namun apa daya, pukulan Naya tak berarti apa-apa untuk Roso. Dengan satu tarikan kuat, Roso menarik kerah daster Naya, membuat kancing-kancing dasternya terlempar dan berjatuhan di lantai. Naya meronta, namun tangan Roso mulai masuk ke dalam kerah dasternya yang terbuka. Naya bergidik saat merasakan jemari Roso menyentuh dadanya. Bangsat! Naya mengepalkan tangannya dan menghantam wajah Roso sekuat-kuatnya. Roso mendelik penuh amarah. Kini ganti tangan Roso yang terkepal. Ia menjambak rambut Naya dan memukuli wajahnya berkali-kali. Kedua tangan Naya berusaha menutupi kepalanya, namun tak berguna. Pukulan Roso bertubi-tubi menghujani kepalanya. Roso terengah-engah setelah memukuli Naya berkali-kali. Naya terkulai lemas di lantai, matanya terpejam rapat karena tak sadarkan diri. Pipi dan dahinya kemerahan, lebam oleh pukulan Roso. Bibir Naya pecah dengan sudut mulut yang berdarah. Melihat keadaan Naya yang pingsan dengan penuh luka, nafsu Roso semakin membara. Roso memang sakti. Ia lalu membuka kerah baju Naya makin lebar. Roso menunduk menghirup dalam-dalam aroma tubuh Naya. Dengan tak sabar, tangan Roso melepas resleting celananya. Matanya tak lepas dari wajah Naya yang terpejam. Lalu Roso merasakan ada yang lewat di sampingnya. Sesuatu yang lembut terasa menyapu punggung dan kepalanya. Roso mendongak, memandang sekeliling. Senyap, tak ada apa-apa. Hanya terdengar suara jangkrik yang mulai menandakan bahwa langit mulai gelap. Roso kembali memandangi Naya di bawahnya. Pelan-pelan ia membenamkan wajah di bahu dan leher Naya dan kembali menghirup aroma tubuh Naya. Sejenak Roso mematung keheranan. Kenapa Naya jadi beraroma pandan? Sekali lagi ia merasakan ada yang menyapu lembut punggung dan kepalanya. Roso mendongak dan terpaku. Ia melihat jarik batik bermotif kawung di depan matanya. Roso terhenyak. Ia teringat sesuatu tentang jarik batik kawung itu. Itu adalah kain batik yang digunakan untuk menutupi jenazah Bu Retno. Pandangan Roso mengikuti kain itu ke atas. Bu Retno berdiri setengah melayang. Wajah wanita itu nampak nyalang penuh amarah. Roso melompat mundur hingga ke tepi lorong. Nenek tua, kau sudah mati. Dengan panik Roso bergegas meninggalkan tempat itu. Ia membanting pintu ruang tamu dan berlari menjauh dari rumah utama. Sosok Bu Retno berdiri setengah melayang di dekat Naya yang tengah pingsan. Matanya menatap dingin ke bawah, ke arah Naya. Astagfirullah. Naya terbangun di atas ranjang. Ia mengerjapkan matanya beberapa saat, lalu memandang ke sebelah. Tak ada Amar maupun Yudis. Kemudian mata Naya beralih ke arah jendela. Hari telah gelap. Mas Yudis. Naya berjalan menyusuri lorong. Tak ada jawaban. Naya terpaku mendengar tangisan bayi. Itu suara Amar. Naya berlari terburu mengikuti arah suara ke teras depan rumah. Bu Retno duduk di teras menghadap pekarangan yang gelap dengan Amar yang menangis kuat di dalam gendongannya. Kembalikan anakku. Naya berteriak histeris ke arah ibu mertuanya. Bu Retno menoleh perlahan ke arah Naya. Wajahnya terlihat pucat dengan kelopak mata berwarna gelap. Ia menatap Naya tanpa ekspresi. Kemarilah, Nduk. Naya tak bergerak. Ia tak bisa. Ia terlalu takut. Kemarilah. Ia menangis di depan pintu. Ia melorot terduduk di lantai. Ampun, Bu. Tolong kembalikan Amar. Kalau ibu mau bawa, aku saja, Bu. Jangan bawa Amar.
kamu salah sangka sama ibu. Kemari duduk di sebelah. Entah mendapat keberanian dari mana, Naya perlahan bangkit. Dengan jantung berdebar, ia mendekat lalu duduk di sebelah Bu Retno. Amar masih menangis di gendongannya. Bu Retno tersenyum sekali lagi, lalu mengulurkan tangannya. Naya sedikit ragu, namun ia mengulurkan tangannya juga dan menggenggam tangan Bu Retno. Seketika, kepala Naya serasa berputar-putar. Semua ingatannya seakan berkelebat, berupa kilasan-kilasan kejadian yang berjalan cepat. Naya berdiri di sebuah ruangan yang terasa sangat familiar bersama Bu Retno. Naya mengenali kamar ini, kamar Yudis. Mereka tak lagi berada di teras rumah. Naya melihat Amar di atas ranjang sedang menangis. Tak ada seorang pun di kamar itu. "Anakku," ia segera mendekati Amar, hendak menggendongnya. Tapi tak bisa, ia tak bisa menyentuh Amar. Tangannya menembus tubuh bayi itu, seakan ia berada di dimensi lain. Ini ada apa sebenarnya? Lihat saja. Lalu pintu terbuka, Naya melihat dirinya sendiri masuk dari pintu kamar dan menggendong Amar yang menangis. Naya membuka kancing dasternya, lalu menyusui Amar sambil berputar-putar pelan di kamar. Naya ingat ini adalah malam pertama setelah Bu Retno meninggal. Terdengar suara di luar jendela. Naya menoleh, tapi tak ada apa-apa. Ia kembali menyusui Amar. "Lihatlah keluar jendela," ujar Bu Retno. Naya beranjak dari tempatnya berdiri dan berjalan menuju jendela. Ia melihat seseorang menempelkan wajahnya di kaca. Roso tengah mengintipnya menyusui Amar di dalam kamar. Jadi, Bu Retno mengangguk. Lalu semua di sekelilingnya menjadi berkelebatan lagi. Kali ini mereka berada di rimbunan belakang rumah di sore hari. Naya mengerjapkan matanya karena seakan berganti begitu tiba-tiba. Naya melihat dirinya sendiri berjalan ke arah kamar mandi. Ia menggulungkan handuk di lehernya. Ia masuk ke dalam kamar mandi setengah bersenandung. Oh, ini... Naya mengingat sesuatu. Tak berselang lama, seseorang mengendap-endap dari samping kamar mandi. Orang itu dengan cekatan memanjat pohon mangga dan merebahkan dirinya di atas genteng kamar mandi. Roso menempelkan wajahnya mengintip Naya mandi dari celah atap. Seketika Naya merasa risih yang luar biasa. Walaupun saat ini bukan dirinya yang sesungguhnya tengah diintip. Ibu tidak rela menantu ibu digituin sama orang seperti Roso. Ibu ingin memberitahu kamu, tapi ibu tidak tahu caranya. Yang ibu punya cuma ini, ronce kembang pandan yang kamu buatkan untuk keranda ibu. Ibu senang sekali. Jadi wangi pandan itu tandanya ibu ngasih tahu aku. Hanya itu yang bisa ibu lakukan. Ngasih tanda wangi pandan ke kamu setiap akan ada bahaya. Saat kamu meninggalkan Amar sendirian di kamar malam-malam, ibu kasih kamu tanda supaya kamu cepat kembali ke kamar, sebab Amar dalam bahaya. Yang aku lihat di jendela itu bukan ibu. Bu Retno hanya menggelengkan kepala. Itu setan yang mencelakai ibu. Tapi pas Amar sempat hilang, aku cium bau pandan. Apa ibu yang menyembunyikan Amar? Ibu terpaksa. Saat itu Amar sedang sendirian. Setan itu hampir mendapatkan Amar. Makanya ibu sembunyikan Amar di bawah ranjang. Terus ibu tutupi semua dengan bau pandan. Setan itu marah dan menyobek bedong Amar. Naya menatap ibu mertuanya lekat. Berarti selama ini ia sudah salah sangka dan menuduh almarhumah mertuanya dengan tuduhan yang buruk sekali. Maafkan aku, Bu. Naya mendekat Bu Retno. Ia memejamkan matanya.
merasa sangat bersyukur memiliki mertua seperti Bu Retno. Tak ada lagi rasa ragu dan takut di hatinya. Lalu saat Naya membuka mata, mereka telah kembali bergandengan tangan di teras rumah utama. Amar nampak tenang tertidur di gendongan Bu Retno. Naya memandangi wajah mertuanya, seakan masih tak percaya bahwa orang di sebelahnya ini telah tiada. Ia ganti memandangi Amar yang terlelap di gendongan Bu Retno. "Boleh aku bawa Amar, Bu?" Bu Retno menghela nafas panjang. Sebenarnya ia sangat tidak ingin berpisah dengan cucunya yang baru beberapa hari saja ia temui secara langsung. "Kemarikan tanganmu." Bu Retno memindahkan Amar ke dalam gendongan Naya. Sejenak ia mengusap pipi cucunya itu, lalu ia beralih kepada menantunya. "Tugas ibu sudah selesai." Roso menginjak pedal gas yang dalam. Ia mengendarai mobilnya menyusuri jalanan aspal yang membelah Bukit Kumitir. "Dancuk!" Roso mengumpat berkali-kali. Matanya nyalang dan penuh amarah. Tangannya menggenggam erat setir mobil hingga kuku jarinya memutih. Begitu ia melewati daerah Watu Gudang, tepatnya di daerah puncak Kumitir, Roso mencium bau aneh. Ia mengendus-endus udara di dalam mobil. Bau bangkai. Bangsat, masa ada tikus mati sih? Bau itu sangat memuakkan, membuatnya ingin muntah. Roso memutar tuas jendela, membuka jendela mobil selebar mungkin. Setelah melewati area Watu Gunung, jalanannya terus menurun sampai bawah. Roso mengurangi kecepatan karena di depannya ada sebuah tikungan. Namun betapa kagetnya ia ketika tiba-tiba seluruh tubuhnya tak bisa bergerak, membuatnya tak bisa mengendalikan arah mobil. "Cuk, kenapa nih?" Roso hanya bisa menahan nafas saat turunan tikungan di depan semakin dekat. Dan tiba-tiba saja mobil melaju lebih cepat dengan sendirinya. Mobil Carry itu meluncur kencang dan menabrak pagar pembatas jalan di tepi jurang. Namun beruntung bagi Roso, ia menghantam sebuah pohon besar di tengah curaman yang mencegahnya jatuh ke jurang sedalam puluhan meter. Kepala Roso menghantam kaca depan. Ia mengerang, megap-megap, narik nafas. Darah mengucur dari luka sobek di kepalanya. Roso terdiam beberapa lama sampai kesadarannya pulih sepenuhnya. Sejenak kemudian ia mencium bau asap. Dari kaca spion, ia melihat api menyala di bagian belakang mobil. Roso mengumpat. Ia harus segera keluar dari mobil ini. Roso hendak membuka pintu mobil, tapi sekali lagi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia seakan sedang diikat oleh tali yang tak terlihat. Roso meronta dan berteriak meminta tolong. Tapi jalur di atas nampak sangat lenggang. Tidak ada satupun kendaraan melintas. Hanya terlihat kegelapan pekat di atas sana. Sosok perempuan bermata kuning duduk tepat di belakangnya. Rambut panjangnya yang menutupi sebagian wajah terlihat membelit dan mengikat tubuh Roso. Ia menyeringai dengan lidah ungu tengah menjilati leher laki-laki itu. Dan seketika api pun membesar, melahap seluruh badan mobil. Sudut jalan di Bukit Kumitir nampak benderang malam itu. Sebuah mobil terbakar di tengah curaman, dengan Roso yang masih berada di dalamnya. Asap hitam membumbung tinggi dengan sebuah teriakan panjang yang menggema di udara. Matahari telah meninggi ketika suara peluit kereta terdengar di stasiun Merawan. Para penumpang yang masih berada di peron nampak bergegas menuju pintu gerbang. Mereka nampak mengangkat kardus besar dan barang-barang lainnya. Yudis melempar puntung rokoknya di tanah lalu menginjaknya sampai padam. Ia menyalami Nasrul dan Mas Irham yang mengantarnya menggunakan mobil ke stasiun. Yudis berlari kecil menuju gerbong dan melompat naik. Ia berdiri sejenak lalu mengangguk ke arah Nasrul dan Mas Irham yang berdiri di peron. Yudis berjalan masuk,
mendekati Naya yang tengah asik bermain-main dengan Amar di kursi mereka. Masih sakit? Yudis memeriksa lebam di wajah Naya. Naya menutupi sebagian wajahnya menggunakan masker. Enggak. Ya sudah, kamu istirahat saja. Nanti aku bangunin kalau kamu sudah sampai Surabaya. 5 jam sebelumnya, Naya membuka matanya, lalu duduk di ranjang. Ia mengerjapkan matanya karena cahaya matahari yang masuk dari jendela. Aduh, Mas Yudis. Naya beranjak dari ranjang, lalu berjalan keluar kamar. Ia melewati lorong kamar dan menuju ruang utama. Tak ada siapapun. Nampak Yudis tengah duduk di kursi teras dengan Amar dalam gendongannya. Ia tengah berbincang dengan Mas Irham dan Nasrul. Di atas meja tersaji beberapa gelas kopi. Pagi semua, Naya mendekati mereka. Mbak, semalam pas aku sampai sini, ujar Yudis datar. Kamu pingsan dekat kamar, wajahmu bonyok semua gitu, kenapa? Naya diam sejenak, memandangi semuanya. Lalu ia menceritakan kejadian semalam tentang perbuatan Roso. Ia juga menceritakan tentang saat ia bertemu ibu dalam mimpinya. Jadi Roso ngelakuin ini semua? Roso udah mati, Mbak. Lagi rame di Kumitir. Mobilnya nabrak pohon, hampir masuk jurang. Terus mobilnya kebakar sampai habis gitu. Sama dia di dalam, lagi diurus polisi tuh. Iya, Pak RT sama Pak Kades lagi ke lokasi. Naya tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia sendiri tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Naya mendekati Yudis dan mengambil Amar dari gendongannya. Ia tersenyum melihat Amar yang menatapnya lekat dengan mata bulat mungilnya. Ngomong-ngomong, apa ketahuan siapa yang ngubur santet di pohon rambutan? Ndak, kata dosenku, nyari siapa orang yang kirim kayak gitu nggak segampang dikira orang, Srul. Ya sudahlah, yang penting sudah berakhir. Yudis beranjak dari kursi. Ia berjalan ke arah pekarangan. Terdiam di bawah siraman matahari pagi yang hangat. Semoga nggak ada yang kayak gini lagi. Keretanya berangkat jam berapa? Mas Irham mengalihkan pembicaraan. Nanti biar aku sama Nasrul yang antar. Yudis membaca beberapa pesan SMS yang masuk ke dalam ponsel. Kebanyakan isinya tentang peringatan dari bos di kantor mengenai pekerjaannya yang tidak beres dan bahwa ia harus menghadap HRD saat sampai di Surabaya. Yudis menghembuskan nafas panjang. Ia sudah tak lagi peduli. Ia sendiri juga sudah lelah dengan kehidupan di Surabaya. Dari kantor, kenapa Mas? Tanya Naya yang baru saja mengobati luka di sudut bibirnya. Enggak. Nay, menurutmu gimana kalau seandainya kita pindah ke sini? Serius? Wajah Naya berubah sangat cerah. Mau banget, di sini enak Mas, nggak kayak di Surabaya. Setiap hari cuma diem di dalam kamar ukuran kecil kayak gitu. Sumpek aku tuh. Nggak takut setelah kejadian kemarin itu. Gimana ya, setelah kemarin diberesin tuh, kayak suasana rumah ini berubah adem gitu loh Mas. Nyaman. Yudis tersenyum. Ia sendiri juga merasakan hal yang sama. Meskipun rumah tua, rumah ini adalah tempatnya menghabiskan masa kecilnya. Ia merasa rumah ini jadi seperti dulu. Dan setelah ibu meninggal, siapa lagi yang akan mengurus rumah ini kalau bukan dirinya? Yudis bersenandung kecil. Ia sudah mantap dengan pemikirannya. Naya ikut tersenyum memandang suaminya yang nampak lebih bahagia. Naya terdiam sejenak, samar-samar mencium aroma pandan di tubuh Amar. Naya mengangkat wajahnya, memandang berkeliling di dalam kamar. Ia tersenyum. Terima kasih, Bu. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata.
Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.